Yang mengajarkan kita ingat kepada Allah itu Nabi. Di lantaran demikianlah orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Contoh ayat, aqimus shalah li zikri. Dirikanlah salat dalam rangka untuk mengingat aku. Ingat kita kepada Allah bukan hanya dengan salat, tapi salah satunya di antaranya salat. Orang aliran kepercayaan dah. Kalau orang aliran kepercayaan letakkan aja Allah sama aja salat. Dia ndak. Salat tu ada rukunnya, ada ketentuan, ada waktunya. Kan demikian. Tapi ingat kepada Allah di masa saja dalam keadaan pun bisa. Orang-orang yang bisa menjadi Rasulullah sebagai panutan, Allah sampaikan dalam ayat ko. 3 yang Allah kemukakan dalam ayat ko. Orang yang ingin rahmat Allah, yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan jalankan sunnahnya, banyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita selamat dan mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik bagi mereka yang menginginkan rahmat Allah, yang ingin perjumpaan dengan negeri akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kembali sejenak kita tinggalkan kegiatan kita. Kita datangi masjid kita ke dalam rangka melakukan ubudiyah untuk melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Sebelum pelaksanaan solat kita lakukan secara berjamaah, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Pada bulan kini kitalah kedatangan pula bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, danlah tanggal 5 hari ko. Berkaitan kita berada di bulan kelahiran Nabi kita, pada kesempatan kini kita kebacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Ahzab tadi. Dan berdasarkan ayatku kita berikan judul orang-orang yang bagaimanakah yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah, sebagaimana awal ayat yang kita baca tadi,
Allah sampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik. Bapak Ibu, rupanya beda dengan kita. Kalau menurut kedudukan lah jalih jauh bedanya. Kita orang awam, Nabi manusia pilihan. Cuma maksud kita beda kita dengan Nabi dalam kondisi taruh sebagai contoh. Kalau kita mungkin mengecek ke anak, atau mungkin pimpinan mengecek ke bawahan, atau mungkin bisa jadi atasan mengecek kepada karyawan, kalimat yang mereka keluarkan, nan akan kalian tiru tu kami. Yang mengecek sia nan kadi tiru, nan mengecekan sia nan kadi tiru tadi itu. Beda aja Nabi. Kalau Nabi yang menyuruhkan beliau kau dijadikan sebagai contoh, beliau kau harus disuri teladani, bukan mulik beliau yang mengecekan. Tapi yang menyabukkan siapa? Yang menyabukkan pencipta beliau dan pencipta kita. Yang menyuruhkan beliau kau dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai panutan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu merupakan satu perintah. Bapak Ibu, di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita, indak sepotong ayat pun dan dak sepenggal hadis pun basuh dawa yang menyuruh kita umatnya memperingati hari lahirnya. Namun yang kita tetap peringati, tujuannya dia awak, mudah-mudahan kok ada yang mengecekkan bid'ah, tapi tujuan kita baik, mengembalikan kita kepada sunnah, mengingat-ingat beliau. Ba'aman ko serupa itu, kalau kita bisa contohkan kepada hal yang lain, taruhkan saja umpama sebagai contoh, kita punya penyakit, kemudian baru baik ke dokter, berlangganan je dokter. Di saat pada satu kali barangkali ada orang membicarakan dokter tersebut, dek tadanga dia awak kecek kalau ada muncung kita tu dokter ambo tu mah kecek awak. Bamang kuat kecekkan dokter awak dek menolong maramu baik kita. Magi resep sehingga kita balik di apotek berdasarkan resep dokter tadi. Nah, dah ubah demikian dek lantarannya berjasa kepada kita. Rupanya Nabi kita serupa itu pula. Dek lantaran beliau berjasa kepada kita, makanya jangan orangnya bersebut dia awak, namanya saja disabuian, maka kita iringilah kalimat kita selaku umatnya dengan ungkapan sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dek lantaran perhatiannya kita pada beliau. Di kita selaku umatnya, dek kita mengaku sebagai umat beliau. Ba'aman ko serupa itu. Yang mengungkapkan kan umatnya, dan umat lain tak ada. Makanya kita mengaku sebagai umat Muhammad. Dan umat Muhammad itu terdiri daripada dua kata. Umat cik, Muhammad cik. Umat artinya pengikut, Muhammad nama Nabi. Berarti kalau pengikut Nabi Muhammad, kalau umat Muhammad artinya pengikut Nabi Muhammad. Kalau memang kita mengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang akan mengikuti beliau, apa yang akan diikuti? Perbuatannya, tingkah lakunya, kehidupan kesehariannya, ibadahnya. Lantaran beliau merupakan panutan kita. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya dalam ayatku Allah sampaikan kepada kita dalam ayat di awal ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu bagimu contoh tauladan yang baik. Siapa yang bisa menjadikan beliau sebagai contoh? Orang yang ba'a. Ada dalam ayatku 3 Allah sampaikan. Yang pertama, limangkana yarjullah.
orang-orang yang inginkan rahmat Allah, orang-orang yang inginkan kasih sayang Allah. Wak contohkan pula manusia dengan manusia. Antara kita umpama orang tua jo anak kita disuruhnya baik-baik, dilarangnya berhenti, patuh kawak. Apa yang kita kecekkannya dangan. Kira-kira kita ba'a dengan anak yang demikian, sayang atau benci? Sayang kita. Sehingga ba'a, mungkin kebutuhannya wak penuhi, ayahnya minta kok memang memungkinkan kita penuhi. Kadangkala pada suatu kali mungkin tak doanya minta, tapi kita merasakannya butuh, kita adokan. Betul dek sayangnya kita. Beda dengan anak barangkali disuruh ada waknya disuruh ada waknya nak mau pai dah. Dilarang doaknya pai jo. Tak nama patuh jo wak. Ba kira-kira kita kepada anak demikian, sayang atau benci? Sayang jo, mas elok pak ibu mah. Ada mungkin perasaan tak senang kita. Anak dah wak, tapi tak nama patuh kawak dah. Sehingga ba mungkin kebutuhannya agak kita sandek-sandekan mungkin magiah. Belanja mungkin bekolah ke Jawa, patut kita bagian lu bagiah lah. Dek lantaran apa? Perasaan kurang senang. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Andai kata kita patuh tunduk dengan ketentuan Allah, orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang-orang yang ingin rahmat Allah. Dapat di kita kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahas supaya nak dapat kasih sayang Allah, nanya suruh kerajaan, nak dilarang antian. Patuh tunduk kita kepada Allah. Sehingga kita baca dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kita kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, berarti ketaatan kita tidak sempurna, tidak diterima. Taat kepada Rasul, tidak perlu taat kepada Allah, apalagi serupa itu. Di kedua-duanya jalankan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang-orang yang ingin rahmat Allah, berarti taatnya kepada Allah, taat kepada Rasul. Diperintahnya laksanakan, diperintah salatnya dirikan, disuruh puasanya laksanakan, disuruh tunaikan zakatnya berikan, disuruh ibadahnya lakukan. Artinya ba'a, patuh tunduknya dengan ketentuan Allah, patuh tunduk dengan ketentuan Rasulullah, maka mereka akan dapatkan kasih sayang Allah. Maka orang yang demikianlah yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Ba'amang kau serupa itu. Sebab Bapak Ibu, ibadah yang kita laksanakan, contoh kita Nabi. Ada di antara kita mungkin mengecek, ambo kalau memang Nabi menyampaikan, ambo percaya. Tapi kalau masih Ustaz menyampaikan, ambo tak percaya dah. Kalau Ustaz menyampaikan, tak percaya. Kalau Nabi, percaya. Apakah Nabi langsung mengecekkan kawak? Apakah kita hidup di zamannya, di masanya? Iyo kecek Nabi kita percaya, tapi yang menyampaikan kepada kita siap lewat perantara. Siapa perantaranya? Mungkin guru, mungkin ustaz, mungkin ulama, mungkin buya istilah kita. Jika ada di antara kita yang menyangkal model itu, kalau ustaz mengecek baru kamu dah percaya dah. Tapi kalau Nabi mengecek nak percaya mah. Ustaz tadi kalau kita baca al ulama warasatul anbiya, ulama itu merupakan pewaris para nabi. Sama je Nabi, kalau Nabi ba'a utusan Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, lantaran Nabi ba'a, Nabi utusannya. Berarti kalau ada sebagaimana wak dengar aliran ingkar sunnah, tidak percaya kepada sunnah, berarti tidak percaya kepada Allah dah. Sebab utusannya tidak percayanya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak bisa salah satu saja dah. Kedua-duanya jalankan. Orang yang demikianlah yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang-orang yang ingin perjumpaan dengan hari akhir, negeri akhir, hari akhir. Ada yang mengecekkan hari akhir ke hari kiamat. Ada yang mengecekkan hari akhir ke hari akhirat. Nah, baik itu hari kiamat maupun nanti tempat kesudahan di akhirat tampilkan cuma duanya. Kalau tidak sarugo pasti neraka. Kalau tidak neraka pasti sarugo.
kedua-dua tampik tadi Allah sediakan sebagai balasan. Kalau kita baca di penghujung surah Al-Baqarah, Allah sampaikan laha ma kasabat, nanelok karajo mudah-mudahan dapat nanelok, wa alaiha maktasabat, kok nan buruak karajo pasti dapat neraka. Ba'amang kau beda kalau nanelok karajo mudah-mudahan dapat sarugo ulun pasti lai, kalau buruak karajo pasti dapat neraka. Ba'amang kau demikian. Kalau nanelok karajo, apakah memang lai ikhlas karena Allah atau mungkin karena yang lain? Ba'amang pergi kamu sajik salat berjamaah daripada di kadai rencana masjid lain. Kalau tidak ikhlas, tidak ada dapat nilai. Tapi kalau ikhlas, insya-Allah Allah beri nilai. Maka janjian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau elok kerajo sarugo dapat, kalau buruk kerajo narko diperoleh. Nah, orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang-orang yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat. Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu yang menggalih kini kau, orang sedang rami tengah hari kau, tapi kita mampu tinggalkan kedai sejenak, toko sejenak, jualan sejenak. Bagaimana kau demikian? Sebab rupanya interval kehidupan kita, jarak antara pelaksanaan kehidupan dunia dengan persiapan kehidupan akhirat, diantaranya harus kita selingi. Ketika mencari kehidupan dunia, selingi mencari kehidupan akhirat. Ketika mencari kehidupan akhirat, selingi mencari kehidupan dunia. Artinya kedua-duanya jalankan. Nah, jangankan kita Nabi sebagai patokan kita, apakah Nabi hanya mencari kehidupan akhirat saja? Tidak. Nabi mencari kehidupan dunia. Bahkan ada satu contoh, sebagai contoh ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Contoh satu ayat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Anu kecik Bapak Ibu ko ambo banai kenai mah, ambo ngalih kecik awak empau. Nanda mengalih, ambo nak kenai dah. Mungkin mudah itu kecik mereka. Ayatku secara umum disampaikan jual beli, sebetulnya apa? Aktivitas karajo, pekerjaan, kegiatan. Bagaimana demikian? Dek lantaran Nabi dan kebanyakan orang Arab karajonya mengalih. Demikian. Ayatku tidak untuk orang Arab saja, untuk umum umatnya Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, dek dasar serupa itu artinya dalam kehidupan kita, apapun yang Allah berikan, manfaatkan sesuai dengan mungkin keterampilan, kepandaian, keahlian yang kita punyai. Carilah nikmat Allah. Sebab lanjutan ayat, contoh ayat tadi, fa iza qadiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau selesai salat, berserak-seraklah di dunia kau. Bagaimana demikian? Allah serakkan rezeki. Carilah sesuai dengan kepandaian, keahlian, kepintaran kita. Sadonya ada hikmah. Yang dekat pasar mungkin menggalih lah. Yang pandai mau urus udang jadi pegawai lah. Yang dekat lawik jadi nelayan lah. Yang dekat batang air cari batu, cari kasiak. Yang dekat rimbo tanami hutan, cari kayu. Ada hikmah sadonya. Jadi kalau kita baca hikmah, makanya Nabi rupanya demikian pula. Tidak akhirat saja yang cari, dunia pun yang cari pula. Terakhir kata Allah dalam ayat ko, orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, wa zakarallaha katsira. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, yang mengajarkan kita ingat kepada Allah itu Nabi. Dek lantaran demikianlah orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Contoh ayat, aqimus shalah li zikri. Dirikanlah salat dalam rangka untuk mengingat aku. Ingat kita kepada Allah bukan hanya dengan salat, tapi salah satunya diantaranya salat. Nah, awak tak sama je orang aliran kepercayaan dah. Kalau orang aliran kepercayaan letakkan aja Allah sama je salat. Dia awak enggak. Salat tu ada rukunnya, ada ketentuan, ada waktunya. Kan demikian. Tapi ingat kepada Allah di masa saja dalam keadaan pun bisa. Tapi yang salat enggak, ada ketentuannya. Nah, makanya orang-orang yang bisa menjadi Rasulullah sebagai panutan, Allah sampaikan dalam ayat ko. 3 yang Allah kemukakan dalam ayat ko. Orang yang ingin rahmat Allah, yang ingin perjumpaan dengan negeri akhirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan jalankan sunnahnya, banyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita selamat dan mendapatkan syafaatnya. Demikian, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.